Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Dan kali ini kita memasuki mata kuliah berikutnya, yaitu tentang pengembangan media promosi kesehatan. Dan kali ini kita akan masuk di sesi pertama, khususnya berkaitan dengan pengantar dan kontrak kuliah. Baik, kita mulai saja. Untuk mata kuliah ini akan ada 4 orang dosen pengampu. Jadi yang pertama saya sendiri, saya akan mengampu mata kuliah ini di pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kemudian ada Ibu Dr. Malvaleni Satriani MPD yang tak asing lagi, kemarin sempat memberikan materi mengenai buku digital. Beliau akan masuk di pertemuan 6, 7, dan 8. Kemudian ada juga Bapak Dahri Dahlan SSM Hum. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman dan memang ahli di bidang sinematografi, sehingga kalian akan belajar mengenai teknis pembuatan film, pembuatan skrip secara teori yang baik dan benar di pertemuan 9, 10, 11, dan 12. Dan yang terakhir ada Ibu Lis Permana SKM MPH. Beliau akan mengampu mata kuliah ini di sesi 13, 14, 15, dan 16. Ibu Lis akan memberikan materi mengenai media-media yang digunakan di tempat pelayanan kesehatan, contohnya di puskesmas ataupun rumah sakit. Untuk mata kuliah ini akan dilaksanakan secara daring, jadi kalian jangan bosan untuk tetap online menggunakan Zoom atau Mula Warman Online Learning System, channel YouTube maupun video pembelajaran lainnya. Untuk penilaian tugas UTS dan UAS sama seperti konsep dasar media, bahwa pada mata kuliah ini tidak ada UTS dan UAS, tetapi semuanya berbasis dari akumulasi proyek yang digunakan. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama Anda akan mampu menjelaskan konsep dan urgensi pengembangan media promkes. Tentu kalian juga sudah belajar tentang bagaimana mengevaluasi media-media khususnya untuk media cetak. Dan kali ini kita juga masih akan tetap belajar mengenai proses pengembangan dan evaluasi media. Kemudian yang kedua, kalian juga akan menyusun media promosi kesehatan yang berkaitan dengan isu-isu atau norma di wilayah hutan hujan tropis lembab. Jadi kalian juga mengarah kepada informasi-informasi berkaitan dengan pandemi boleh, kemudian dengan kondisi wilayah hutan hujan tropis itu juga dipersilahkan. Kemudian kalian juga akan membuat media cetak berupa lembar balik, karena kondisinya kita sedang pandemi, maka lembar baliknya berbasis digital. Kemudian Anda akan belajar membuat audio iklan layanan masyarakat dalam bentuk jingle. Jadi kalian akan belajar bersama saya berkaitan dengan public speaking, kemudian berkaitan dengan bagaimana menampilkan produksi suara menggunakan voice record dan lain-lain. Kemudian kalian akan membuat media audio visual berupa film pendek mengenai kesehatan atau pandemi, tentunya dengan teknik-teknik sinematografi. Mungkin pada semester yang lalu kalian juga sudah membuat salah satu video berbasis platform, tapi untuk kali ini kalian akan dibuat lebih profesional lagi, tingkat lanjut untuk belajar sinematografi. Yang terakhir, ini akan diberikan oleh Ibu Dr. Malva, di mana kalian akan bisa bermain peran, kemudian memainkan suatu cerita menggunakan buku cerita digital anak. Mudah-mudahan dari capaian pembelajaran ini kalian bisa lulus mata kuliah ini dengan baik, dan saya harap Anda mengikuti perkuliahan 100% dikarenakan juga pembelajarannya lewat daring. Untuk sistem presensi kita menggunakan dari Sikesmas yang sudah di launching, bahwa kita bersama-sama mengisi monitoring dan absensi di website yang sudah disediakan oleh Akademik FKM Unmul. Oke. Untuk pengantar hari ini mungkin tidak banyak, tapi saya ingatkan kembali bahwa proses belajar yang saat ini di masa pandemi semakin meningkat dengan adanya keterbatasan ruang. Kita tidak bisa berada dalam satu ruangan begitu sehingga kita
mengacu pada pembelajaran online. Lebih banyak kepada visual dan juga audio. Jadi kita tidak bisa melakukannya secara desain kolaboratif lessonnya juga secara online. Kemudian kita real experience-nya juga agak sedikit terbatasi selama pandemi ini. Dan harapannya itu tidak mengecilkan dan juga tidak mengurangi esensi dan juga kualitas dari proses pembelajaran. Oke, kalau kita lihat di kerucut Edgar Dale mengingatkan bahwa membaca itu memiliki proses belajar yang paling rendah. Kenapa? Karena dengan membaca kita hanya mengetahui definisi, penjelasan ya, tanpa mendapatkan suatu pengalaman langsung atau real experience. Maka semakin besar keterlibatan indera, semakin banyak indera yang terlibat, indera perasa, indera raba ya, untuk melihat sensasi, bentuk, visual, itu semua akan meningkatkan daya ingat dari peserta didik atau komunikan kita. Nah, pengembangan media itu juga menjadi penting karena kita juga berbasis pada public health, kemudian health promotion, maka kita perlu belajar untuk komunikasi perubahan perilaku. Komunikasi perubahan perilaku pasti membutuhkan sarana ya, membutuhkan media atau channel. Sehingga kita perlu untuk belajar media-media yang sekarang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi contoh dulu pamphlet atau leaflet bisa diletakkan di mana saja, tapi sekarang kondisi pandemi ada pembatasan gerak dan ruang, maka semua berbasis digital. Kemudian ada newsletter, kemudian information sheet, di mana semuanya mengarah kepada upaya perubahan perilaku. Oke, kemudian ada poster juga. Jadi untuk poster sendiri kita lihat upaya perubahan perilakunya itu mengarah kepada fungsi-fungsi agenda setting atau tatanan. Jadi kita membuat suasana pada suatu ruang itu menjadi lebih health literasi, lebih kepada literasi kesehatan. Kemudian t-shirt ya, ini juga menarik khususnya untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan propaganda persuasif ya, menakut-nakuti, itu juga bisa menggunakan t-shirt. Kemudian ada stiker ya, stiker ini biasanya murah karena ukurannya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang sekarang sedang marak yaitu video, kekuatan video. Promosi kesehatan atau orang kesmas itu bisa kalah dengan desain grafis ya, orang-orang desain grafis, karena mereka ahli di bidang pembuatan media. Tetapi tentu isi ataupun kontennya yang harus kita telaah, bagaimana untuk membuat pesan yang efektif dan sederhana untuk dibaca atau dilihat. Kemudian ada lagi community outreach program, yaitu puppet theater ya. Sayang sekali mungkin pada perkuliahan sebelumnya kita biasa menggunakan panggung boneka, tetapi karena ini sifatnya kita tidak daring ya, secara daring, maka kita akan menggantinya dengan cerita. Jadi bercerita panggung boneka itu juga bisa meningkatkan emosi, kita bisa melibatkan audiens, ada interaksi di sana ya. Dan biasanya untuk puppet theater ini ada kalangan-kalangan segmentasinya. Jadi misalnya anak-anak ya, remaja, anak berkebutuhan khusus ya, mereka adalah target-target dalam upaya penyebar luasan informasi kesehatan menggunakan puppet ya, boneka. Oke, kemudian ada lagi televisi, radio, koran, majalah. Ini nanti Anda bisa baca sendiri, di mana biasanya kalau televisi banyak yang ditingkatkan, banyak yang disadarkan ya, aspek-aspek kesadaran. Kemudian kita bisa melihat role model. Tetapi pada saat ini TV sudah mulai ditinggalkan, sekarang arahnya kepada YouTube ya. Oke, kemudian radio ya, murah, kemudian juga bisa meningkatkan kesadaran, sifatnya singkat saja. Dan biasanya radio ini tidak hanya terbatas menggunakan frekuensi radio, tapi bisa juga menggunakan pengeras suara ya. Dia sifatnya seperti iklan layanan masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh program-program tertentu. Jadi diputar saja boleh.
misalnya di ruang tunggu atau lain-lain. Kemudian ada koran ya, dan juga majalah. Nah, nanti kalian juga akan belajar tentang pembuatan media yang biasa ada di pusat pelayanan kesehatan. Seperti contohnya Anda membuat lembar balik. Jadi ini ada contoh lembar balik. Nah, kalian bisa menggunakannya. Kemudian di mana untuk lembar balik tadi akan ada dua sisi. Terlihat tidak ya? Jadi ini untuk bagian depan. Ya, bagian depan adalah bagian yang untuk diberikan kepada peserta didik. Kemudian bagian belakang ini adalah pesan-pesan kunci yang harus kita baca. Jadi kita menggunakannya seperti ini. Ya, jadi audiensnya di sini, kitanya di belakang sambil membaca pesan atau kunci yang ada di dalam lembar balik. Nah, itu contoh. Nanti kalian akan coba membuatnya juga. Halamannya tidak tertukar, bagaimana itu juga nanti akan kita pelajari. Oke. Nah, selanjutnya tentang siklus pengembangan media yang berbeda dengan media-media di mata kuliah dasar media. Siklus pengembangan media ini ditekankan pada proses perencanaannya, kemudian pengembangannya, kemudian implementasi dan juga penilaian. Jadi perlu diingat bahwa proses pengembangan media itu tidak asal buat ya sesuai dengan situasi, tapi kita juga perlu perencanaan, butuh skenario dan lain-lain. Oke, ini yaitu masing-masing individu berbeda tergantung dari apa yang ingin kalian tingkatkan, retensi, kognisi, afeksi atau psikomotor, maka style pembelajarannya juga masing-masing beda. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka dengan bentuk, ada yang suka dengan hanya diomongi saja, diomongkan, diskusi, keterlibatan dalam wawancara misalnya, atau dengan gerak, ada senam, itu semua berbeda. Dan semua itu jembatannya adalah melalui pengembangan media. Oke, jadi pengembangan media itu sebenarnya dibuat untuk mempermudah sasaran dalam menerjemahkan apa yang ingin petugas kesehatan sampaikan. Atau istilahnya masih ingat apa? Coding dan decoding ya. Bagaimana kita mentransfer informasinya kemudian dipahami oleh mereka. Jadi kalau pesannya misalnya kita mau menjelaskan virus corona, seperti apa bentuknya? Kan kita mungkin tidak bisa menggambarkan secara lisan ya, ada bintik-bintiknya tersebar ke semua bagian di virusnya, kan kita nggak bisa memberikan gambaran, tapi perlu dibantu oleh gambar. Nah, selanjutnya juga bisa mengatasi keterbatasan ruang, kemudian waktu, daya indera, kemudian penggunaan media pendidikan juga saat ini sudah sangat banyak sekali. Anda mau yang seperti apa, mulai dari yang permainan sampai ke visual atau belajarnya secara daring, itu semua ada ya. Kemudian ruang lingkupnya juga bisa lebih besar karena ada media sosial tadi. Nah, sekarang kalian juga belajar tentang e-learning ya, keuntungannya ada plus minusnya. Jadi belajar daring yang kalian jalani saat ini itu ada keuntungannya, ada kelemahannya. Untungnya ya biaya ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya, karena kenapa? Kalau misalnya punya akses internet ya bisa lebih murah, tapi kalau misalnya agak susah harus beli kuota, maka dia bisa lebih mahal. Waktunya juga fleksibel, kalian bisa membuka video saya di YouTube ini kapan saja kalian mau ya. Kemudian kecepatan pembelajarannya, karena tidak mungkin ada dosen yang meninggalkan kelas ya, tiap minggu ada perkuliahan. Kemudian ada standarisasi pengajaran, kemudian efektivitas pengajaran, jadi bisa terukur efektif atau tidaknya. Kemudian ketersediaan on demand, jadi sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya otomatis ya. Kelemahannya budaya, kemudian teknologi, misalnya tidak ada akses internet, infrastruktur ya, kemudian materi yang tidak bisa disampaikan, ketidakseimbangan antara penerima pesan dan pemberi pesan, itu juga mungkin. Oke, tradisional dan e-learning nanti kalian bisa baca sendiri. Biasanya kalau tradisional itu dosen banyak bicara, kalau e-learning harusnya mahasiswa yang banyak bicara. Kemudian learning prosesnya
Kalau untuk tradisional tatap muka di kelas dosen yang ngomong, mahasiswanya diam. Tapi kalau e-learning, dosen hanya memberikan stimulasi. Misalnya video 20 menit, kemudian mahasiswa yang merancang begitu ya. Kemudian mahasiswa yang menerjemahkan apa isi pesan dari informasi perkuliahan. Kemudian untuk tradisional subject matter, dosen melakukan pelajaran sesuai program studi. Nah, kalau e-learning sekarang, kemudian Mas Menteri juga bilang Merdeka Belajar, maka mahasiswa yang memilih akan belajar apa. Ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan apa dan bagaimana dosen yang sibuk mencari materi. Tetapi sekarang kondisinya mahasiswa yang harus mencari. Oke. Ini jenis-jenis internet based teaching learning yang kita jalani ya, ada Skologi, ada Skype, ada Yahoo, ada Zoom dan lain-lain. Mas, ini juga menarik. Dalam pengembangan media ada istilahnya blended learning, yaitu percampuran atau perpaduan metode belajar tatap muka tetapi juga ada materi yang diberikan secara online. Nah, ini mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, jadi kita bisa kombinasi ya, tatap muka dan juga daring. Oke, jadi ini sekarang kita dihadapkan dengan era digital sehingga semua tetap kita pelajari berbasis digital. Kita sudah belajar website, kita sudah diperkenalkan dengan bagaimana membuat fotonovela, bagaimana membuat poster digital dan lain-lain. Jadi sekarang kita tinggal melakukan pengembangan pada materi dalam upaya perubahan perilaku dan komunikasi kesehatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Jadi jangan lupa untuk melakukan presensi ya di Sikemas. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan untuk menyampaikan melalui laman MOLS ya di kolom chat. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk materi pertama yaitu berkaitan dengan public speaking. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.